MotoGP 2026 makin rumit. Joan Mir tinggalkan Honda, aturan start diperdebatkan, kemenangan VR46 dibayangi drama baru. MotoGP 2026 kembali dipenuhi drama besar setelah kekacauan balapan Catalunya yang memicu 2 red flag dan banyak kecelakaan horor. Pedok kini mulai memanas karena beberapa isu baru muncul secara bersamaan. Carmelo Ezpeleta bela aturan start ulang MotoGP. Joan Mir mempertanyakan penalti tekanan ban yang dianggap aneh. Rumor kepergian Fabio Di Giannantonio mulai menghantui VR46. Dan yang paling mengejutkan, Joan Mir sudah disebut memutuskan keluar dari Honda sejak MotoGP Spanyol 2026. Jika disatukan, semua cerita ini memperlihatkan satu hal besar. MotoGP sedang memasuki masa penuh ketegangan menjelang era baru 2027. Sorotan pertama datang dari start ulang akibat red flag. Banyak pihak mengkritik sistem restart MotoGP karena dianggap terlalu berbahaya. Dalam balapan Catalunya, pembalap harus beberapa kali kembali melakukan start setelah insiden besar terjadi di lintasan. Situasi itu membuat banyak rider merasa risiko kecelakaan justru semakin besar. Namun Ezpeleta menegaskan bahwa untuk saat ini tidak ada larangan melakukan 3 kali start dalam satu Grand Prix. Menurutnya, restart tetap diperlukan demi menjaga sportivitas dan memastikan balapan bisa diselesaikan secara adil. Komentar itu langsung memicu perdebatan besar di pedok. Sebagian rider merasa terlalu banyak restart justru meningkatkan tekanan mental dan risiko fisik. Apalagi Catalunya menjadi salah satu balapan paling brutal musim ini setelah kecelakaan besar melibatkan Alex Marquez, Pedro Acosta, Johan Zarco hingga Pecco Bagnaia. Di tengah kekacauan tersebut, Fabio Di Giannantonio justru berhasil mencetak kemenangan penting untuk VR46 Racing Team. Kemenangan itu sebenarnya bersejarah karena menjadi salah satu hasil terbesar VR46 sejak beberapa musim terakhir. Namun, suasana kemenangan tersebut langsung dibayangi rumor baru. Isu kepergian Di Gia mulai muncul. Beberapa laporan menyebut masa depan Fabio Di Giannantonio bersama VR46 belum sepenuhnya aman. Situasi pasar pembalap MotoGP yang semakin liar membuat beberapa tim mulai memantau Di Gia setelah performanya meningkat drastis musim ini. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi VR46. Di Giannantonio bukan hanya pembalap utama mereka saat ini, tetapi juga simbol keberhasilan proyek Valentino Rossi dalam membangun rider kompetitif di MotoGP modern. Apalagi Di Gia mulai menunjukkan perkembangan mental dan konsistensi yang sangat matang. Kemenangan di Catalunya memperlihatkan bahwa dirinya mampu tetap tenang di tengah balapan penuh tekanan dan chaos. Itu adalah kualitas yang sangat dihargai tim-tim besar MotoGP. Karena itu, rumor kepergian Di Gia membuat VR46 mulai berada dalam situasi tidak nyaman. Dan Valentino Rossi tampaknya memahami ancaman tersebut. Beberapa laporan sebelumnya menyebut Rossi bahkan turun langsung untuk menjaga hubungan dengan Di Gia agar tetap bertahan di proyek VR46 musim depan. Namun drama terbesar mungkin datang dari Joan Mir. Pembalap Honda itu kembali menjadi pusat perhatian setelah mempertanyakan penalti tekanan ban yang diterapkannya di Catalunya. Mir sebenarnya tampil luar biasa di balapan tersebut. Ia sempat finish podium sebelum akhirnya terkena penalti tekanan ban yang membuat posisinya turun drastis. Menurut Mir, aturan tekanan ban saat ini terasa aneh dan membingungkan. Ia merasa pembalap tidak sepenuhnya bisa mengontrol kondisi ban ketika balapan berlangsung kacau akibat red flag, perubahan suhu lintasan dan restart berulang. Komentar Mir mewakili keresahan banyak rider MotoGP modern. Dalam beberapa musim terakhir, MotoGP memang semakin dipenuhi aturan teknis detail, mulai dari tekanan ban, aero, hingga ride height device. Sebagian pembalap mulai merasa balapan tidak lagi sepenuhnya ditentukan kemampuan rider, tetapi terlalu bergantung pada aspek teknis kecil. Dan Joan Mir tampaknya sudah cukup frustrasi dengan situasi itu. Apalagi performa Honda sendiri masih jauh dari stabil. Musim 2026 menjadi salah satu periode paling sulit bagi Honda. Mereka memang mulai menunjukkan perkembangan, tetapi belum cukup untuk kembali bersaing secara konsisten melawan Ducati. Situasi tersebut kabarnya membuat Joan Mir mengambil keputusan besar. Beberapa laporan menyebut Joan Mir sebenarnya sudah memutuskan keluar dari Honda sejak MotoGP Spanyol 2026.
Keputusan itu disebut muncul karena Mir mulai kehilangan keyakinan terhadap proyek jangka panjang Honda. Meskipun Honda terus melakukan pengembangan besar-besaran menyambut regulasi 2027, Mir tampaknya merasa progres mereka terlalu lambat dibanding rival lain. Dan frustrasi itu semakin besar setelah beberapa hasil buruk dan masalah teknis terus terjadi. Situasi Joan Mir ini menjadi simbol masalah yang sedang dihadapi Honda. Dulu Honda dikenal sebagai pabrikan paling ditakuti di MotoGP, namun sejak era pasca cedera Marc Marquez, mereka terus kesulitan menemukan stabilitas. Kini bahkan pembalap juara dunia seperti Joan Mir mulai kehilangan kesabaran. MotoGP akhirnya sedang berada di fase yang sangat sensitif. Aturan restart mulai diperdebatkan, penalti teknis membuat rider frustrasi, tim-tim besar mulai takut kehilangan pembalap utama mereka, dan pasar rider semakin liar menjelang regulasi 2027. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal mulai terasa jelas. MotoGP modern kini bukan hanya pertarungan soal kecepatan di lintasan. Ini sudah berubah menjadi pertarungan besar antara teknologi, regulasi, mental pembalap, dan masa depan proyek tiap tim. MotoGP 2027 jadi titik perubahan besar. Marc Marquez mulai bicara pensiun, Pedro Acosta siap ambil alih era baru. MotoGP mulai memasuki fase yang sangat menarik, bukan hanya karena persaingan di lintasan semakin panas, tetapi juga karena masa depan para pembalap utama mulai berubah drastis. Nama yang paling banyak menjadi sorotan tentu saja Marc Marquez. Pembalap Ducati itu dikabarkan meminta klausul pensiun dalam kontrak barunya. Di saat bersamaan, Pedro Acosta mulai disebut-sebut sebagai calon penerus generasi baru MotoGP. Sementara, regulasi musim 2027 diprediksi akan mengubah total wajah balapan modern. Semua perkembangan itu membuat MotoGP terasa seperti sedang berada di ambang pergantian era. Kabar soal Marc Marquez menjadi perhatian utama pedok dalam beberapa hari terakhir. Beberapa laporan menyebut Marc meminta klausul khusus dalam kontrak anyarnya bersama Ducati. Klausul tersebut memungkinkan dirinya pensiun lebih awal jika merasa sudah tidak mampu lagi tampil kompetitif di level tertinggi. Permintaan seperti ini cukup mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Marc dikenal sebagai pembalap yang selalu bicara soal kemenangan dan ambisi juara dunia. Namun kini, ia mulai memikirkan kemungkinan berhenti lebih cepat. Situasi ini memperlihatkan bahwa cedera panjang sejak 2020 benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap karier. Tubuh Marc sudah mengalami terlalu banyak benturan dan operasi besar. Musim 2026 menjadi salah satu contoh paling berat, karena ia harus menjalani operasi kaki dan bahu usai kecelakaan di Le Mans. Meski begitu, Ducati tetap menunjukkan dukungan penuh. Tim asal Italia itu tidak mencari pengganti permanen selama Marc menjalani pemulihan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Ducati masih melihat Marc sebagai pusat proyek mereka. Namun di balik dukungan itu, muncul pertanyaan besar, sampai kapan Marc mampu mempertahankan level ekstrimnya? Menariknya, meski kondisi fisiknya mulai sering bermasalah, aura Marc di pedok belum hilang sedikit pun. Banyak pembalap muda masih menganggapnya sebagai standar tertinggi MotoGP modern. Salah satunya adalah Pedro Acosta. Pembalap muda KTM itu secara terbuka mengatakan bahwa menjadi rekan setim Marc Marquez akan menjadi pengalaman luar biasa dalam kariernya. Bagi Acosta, Marc bukan sekedar rival, tetapi sosok yang ingin ia pelajari secara langsung. Komentar itu memperlihatkan bagaimana Marc masih menjadi benchmark generasi sekarang. Bahkan ketika dirinya mulai bicara soal pensiun, rider muda tetap melihatnya sebagai ikon besar MotoGP. Situasi ini mirip dengan akhir era Valentino Rossi beberapa tahun lalu. Saat Rossi mulai mendekati pensiun, para rider muda masih bermimpi bertarung langsung dengannya sebelum sang legenda benar-benar pergi. Kini, posisi itu perlahan berpindah ke Marc Marquez. Yang membuat semuanya semakin menarik adalah datangnya regulasi baru MotoGP 2027. Regulasi tersebut diprediksi akan mengubah total karakter balapan. Mesin akan turun dari 1000 cc menjadi 850 cc. Aerodinamika dibatasi, perangkat ride height dihapus, dan ada kemungkinan pembalap hanya menggunakan satu motor selama balapan.
aturan satu motor menjadi pembahasan paling kontroversial. Saat ini rider MotoGP biasanya memakai dua motor agar bisa cepat mengganti setup ketika kondisi cuaca berubah atau terjadi masalah teknis. Jika aturan baru diterapkan, strategi balapan akan berubah total. Kesalahan setup akan jadi jauh lebih beresiko karena pembalap tidak punya motor cadangan dengan spesifikasi berbeda. Perubahan ini diprediksi membuat MotoGP lebih mengandalkan kemampuan alami pembalap dibanding bantuan teknologi. Dan disinilah muncul pertanyaan menarik. Apakah gaya agresif Marc Marquez masih cocok di era baru MotoGP? Marc dikenal dengan pengereman ekstrim, penyelamatan motor di batas grip, dan gaya duel yang sangat agresif. Namun regulasi 2027 kemungkinan membuat karakter motor menjadi lebih halus dan lebih sulit dikendalikan secara ekstrim. Banyak pengamat percaya perubahan ini justru lebih cocok untuk rider muda seperti Pedro Acosta yang tumbuh bersama era teknologi modern dan cepat beradaptasi. Karena itu, klausul pensiun Marc sebenarnya bisa dianggap langkah realistis. Ia mungkin ingin melihat terlebih dahulu apakah dirinya masih mampu kompetitif di era baru sebelum benar-benar terikat kontrak jangka panjang dengan Ducati. Jika regulasi baru ternyata tidak cocok dengan gaya balapnya, Marc punya kesempatan untuk mundur tanpa tekanan besar. Di sisi lain, Ducati tampaknya juga mulai menyiapkan masa depan. Meski tetap mendukung Marc sepenuhnya selama pemulihan cedera, Ducati sadar mereka tidak bisa terus bergantung pada satu nama besar. Rumor Pedro Acosta ke Ducati pun mulai semakin panas. Banyak pihak melihat Acosta sebagai kandidat ideal penerus era Marc Marquez. Ia muda, cepat, agresif, dan punya mental kuat untuk menjadi superstar MotoGP berikutnya. Jika skenario itu benar terjadi, MotoGP 2027 bisa menjadi awal pergantian generasi terbesar sejak transisi era Valentino Rossi ke Marc Marquez. Dan menariknya, Marc sendiri tampak memahami perubahan itu. Berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika dirinya selalu bicara soal dominasi dan kemenangan, kini Marc lebih sering membahas kondisi fisik, masa depan, dan batas tubuh manusia. Perubahan nada bicara itu terasa sangat signifikan. MotoGP akhirnya sedang berada di titik penting. Di satu sisi, legenda seperti Marc Marquez masih menjadi pusat perhatian dan tetap ditakuti lawan-lawannya. Namun di sisi lain, generasi baru seperti Pedro Acosta mulai datang membawa energi baru untuk era berikutnya. Ditambah regulasi 2027 yang akan mengubah wajah MotoGP modern, masa depan kejuaraan ini kini terasa semakin sulit diprediksi. Dan mungkin klausul pensiun Marc Marquez bukan sekedar detail kontrak biasa. Itu bisa menjadi tanda bahwa MotoGP perlahan mulai bersiap memasuki era setelah Marc Marquez. MotoGP 2026 memanas. Marc Marquez masih ditakuti. Red flag Barcelona disorot. Bagnaia cedera. Rossi mulai audisi VR46. MotoGP 2026 mulai memasuki fase panas. Bukan hanya soal perebutan gelar juara dunia, tetapi juga drama cedera, kontroversi race direction, hingga rumor besar bursa transfer 2027. 4 berita terbaru memperlihatkan bagaimana pedok MotoGP sedang berada dalam situasi penuh tekanan. Marc Marquez belum menang, tetapi tetap ditakuti. Keputusan red flag Catalunya memicu kontroversi. Pecco Bagnaia mulai dihantui cedera, sementara Valentino Rossi diam-diam mulai menyiapkan masa depan VR46 race